Kembali lagi di The Cost of Being Funny. Ini adalah tempat kita membedah ketersinggungan dari jokes gitu. Jadi ini bisa menjadi ini ya mungkin guidelines kalau lo mau bikin jokes nih yang aman banget dan tidak menyinggung siapa-siapa, bisa dilihat dari sini. Walaupun ada nggak sih bang jokes yang aman banget gitu? Nggak ada. Itu sebetulnya premis show ini untuk membuktikan bahwa semua joke itu menyinggung kalau mau ambil ketersinggungannya. Semua jokes itu terus menyinggung, iya. Berarti... Karena jokes tuh rumusnya memang butuh korban. Nggak mungkin nggak ada korbannya. Kayak maksudnya lo jadi Prince of Jaksel ini kan korbannya orang-orang Jaksel. Korbannya orang-orang Jaksel, iya benar. Mereka yang merasa kayak gaji gara-gara kita sekarang nggak ini lagi nih gitu. Oza mengubah semuanya menjadi ledekan. Iya itu dia SJW Jaksel ya. Lo harus lihat gue kemarin di acaranya Indozone, Oza naik sebelum sesinya gue. Dan ada aktivis perempuan sebagai panelis. Itu dia. Dan Oza ngejok tentang mulukat dan dia nggak makan ya. Dia nggak relate kayaknya. dia nggak ngerti gitu. Jangan lo mungkin boleh ceritain dulu konteksnya gimana? Ya jadi kan, nah itu juga, jadi kan ada host Bang Patra. Ya. Abis itu satu itu perempuan dia penggiat mental health beneran. Oke. Nah satu lagi kayak penggiat tentang perempuan-perempuan gitu. Iya feminis. Nah terus gua gitu. Nah gua juga sempat di ruang tunggu kayak sebenarnya dinamika seperti apa nih yang dicari dengan ada gua di sini formasi kayak begitu gitu. Ada Bang Patra juga gitu ya kan. Dia juga kayaknya ini tuh. Nah terus apa definisi to the next level menurut lo gitu kan? Biar orang jadi to the next level. Iya. Terus gue bilang to the next level kalau buat gue anak Jaksel Bang Pat gitu kan. Itu adalah bentuk healingnya. Gue bilang gitu kayak dulu gue ke Canggu udah cukup gitu kan. Sekarang gue harus ke Ubud. Nah tuh penonton agak ketawa-ketawa dikit kan. Harus ke Ubud gue harus melukat. Nah ntar nextnya lagi gue harus ke tempat yang lebih peaceful lagi dan berikutnya mungkin gue harus cari hutan-hutan di Bali gitu. Nah orang ketawa tuh. Tapi ada kayaknya si cewek samping gue kayak dia pikir jawaban serius kayaknya bahwa kayak orangnya kakak aktivis itu bercanda niat gue gitu, bukan beneran mengencourage orang untuk kayak gitu mah kagak. Dia terus menjawab dengan tapi melukat itu kan budaya yang nggak boleh dipermainkan. Itu dia kan. Bawaannya pengen langsung bikin klarifikasi di Twitter gue dia ngomong kayak gitu kan bawaannya. Nggak, dan yang lucu adalah yang tersinggung tuh justru biasanya tidak berkaitan. Dia pasti bukan orang Bali. Iya. Dia pasti mau membela Bali, seolah-olah dia merasa Bali itu perlu dia bela. Itu sebetulnya bibit-bibit fasis. Bener, dan kalau di Bali sebenarnya gue pernah ngobrol juga sama teman gue di sana, SJW tuh jarang di Bali bang, karena memang kotanya nggak mendukung lo untuk jadi SJW kan. Lo kayak damai-damai aja di situ. Ya lo gitu. mau makan, nggak makan ya udah. Iya, gitu. aman-aman aja. Itulah ya. Oh ya, kita masuk joke pertama. Oke. Ayah, Ma, anak kita makan sabun. Ma, gak apa-apa dong, bagus malah buat kesehatan. Ayah tanda tanda. Sabunnya, sabunnya breast milk soap. Anjing, orang gila macam apa nih? Ada detailnya organic breast milk soap with grape seed oil, some with oats and some without. Great for acne, eczema, dan dry skin. We also have some balmy breast milk lotion for sale. Gokil. Feminis lah pertama pasti yang menyinggung. Kayak lo mempermainkan breast milk ini kok lu jadikan bercandaan gitu. Ya. Dan apa namanya ibu-ibu yang tidak dikaruniai ASI? Iya benar. Maksudnya benar. Sekarang kan banyak tuh ojol-ojol yang mau antar-antar ASI. Iya. Nah ini malah dijadiin sabun gitu. Malah dijadiin sabun. Ini trigger banget nih, trigger dan tentunya juga ya orang-orang child free ya yang kayak tidak familiar kan dengan breast milk kan kayak merasa terexclude gitu mungkin mereka. Anjing bener. Child free kan sekarang lagi ini juga gitu. Orang-orang child free kira-kira mau gak sih pakai sabun ini? Anjing parah banget ini. Dan ini sebenarnya juga ada seksisnya ya kayak. Seksis. Ayah, mah anak kita makan sabun. Emak kayak nggak apa-apa, bagus malah buat kesehatan. Terus ayah bertanya-tanya gitu kenapa. Nah seperti biasa bang harusnya orang tua satu sama orang tua dua namanya. Udah kompak ya? Iya. Genderless harusnya. Luar biasa. Iya, bener. Itu dia tuh. Ayah, emak, ini dia menurut gue juga kayak, ini ketahuan
komunikasi rumah tangga juga kayaknya nggak baik ya, karena Iya. cuma ibu yang tahu sabunnya dibuat dari apa. Ayah kayaknya Clueless tentang clueless. itu. Ini masih apa. stereotyping kayak lelaki yang Iya. ngasih duit terus nggak tahu di spend buat apa. Iya, terlalu zaman dulu banget nih. Betul. Betul. Berikutnya, first man to win an argument against a woman. Bawahnya Johnny Depp lagi kayak gini. Ini udah kaya nih. Ini sih udah pasti men-trigger banyak orang ya. Maksudnya ini kasus feminis maskulin gini. Ini udah pasti iya. Ini banyak tempat tersinggungnya di sini ya. Meskipun gue tidak melihat satu feminis pun yang tetap membela Amber Heard. Itu dia agak makanya. aneh ya. Gue juga nyari bang di kolom komentar karena di TikTok gue tuh sempet zamannya sidangnya Johnny Depp terus. Iya. Tapi gue liat komen kayaknya semua mendukung Johnny Depp gitu ya kan. Kayak gitu. Berarti ini yang tersinggung mungkin ya apa ya? Menurut gue orang yang nggak secakep Johnny Depp tersinggung karena kalau Johnny Depp orang langsung percaya. Bahwa ya kan semua ini kayaknya Johnny Depp. Iya. Kalau ini mukanya lebih jelek daripada Johnny Depp belum tentu. Belum tentu percaya. Belum tentu. Iya. Bisa aja Amber Heard masih menang. Paling nggak kalau Amber Heard kalah di sidang. Iya. Publik tetap percaya Amber Heard. Kalau ini kan dia kalah, publik kalah, sidang kalah. Dan orang tuh banyak muji pengacaranya Johnny Depp kan. Iya. Tapi Johnny Depp juga pintar dicari cewek yang cakep gitu, yang lovable kan. Kalau itu misalnya ya bapak-bapaknya nyebelin, mungkin argumen sebagus apapun akan dibilang annoying kan. Soalnya kan ada quotes dari netizen tuh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking katanya. Ada gitu. Itu dari Twitter atau dari TikTok gitu. Bagi seluruh rakyat good looking. Jadi itu ya. Ini mungkin ya yang tersinggung ya itulah orang-orang yang fans dari Amber Heard mungkin tersinggung, dan juga mungkin laki-laki yang kan mungkin feminis juga bisa tersinggung tetap bang, kayak first man to win an argument against a woman, kayak seakan-akan perempuan gak pernah mengalah untuk laki-laki gitu kok harus first gitu, kenapa ini harus yang pertama gitu ya kan. Karena ini kan dibilang first karena dari zaman Nabi Adam kalah kan, udah dibilang jangan makan buahnya tetap ngotot makan. Iya kan? sih, Di situ bener. kita hanya diceritain itunya doang, mungkin ada argumennya sebenarnya kayak jangan lah gitu, mungkin ada gitu-gitunya. Atau mungkin itu sekalinya ngalah. Tadinya cowok juga udah kalah terus di sana udah mungkin kamu nggak pernah ngasih aku nih. Inilah paling nggak, ya udah deh. Gitu. Kebetulan blunder pas yang ngalah itu. Iya. Oh karena itu ternyata. Enggak, tapi ada lagi ini katanya ada gosip bahwa sekarang Johnny Depp itu berpacaran dengan lawyernya. Aduh, jangan lah yang gitu-gitu. Ini tuh namanya kan apa? Abuse of power ya. Abuse of power. Benar, ini kan hubungan kayak teacher student, iya. employer employee, itu kan tabu iya. kan, employer employee, tabu, dokter patient itu kan selalu tabu. Iya sih, bener. Walaupun mungkin Gen Z akan mendukung, gua rasa pasti kayak wajar lah siapa yang gak baper setiap hari bareng gitu pasti ada bang. Ya, dia pas sidang kan mungkin gitu. Tapi itu kan aneh kan kalau misalnya guru berpacaran dengan murid semua orang protes, tapi giliran employernya Johnny Depp berpacaran dengan employee-nya kayak didukung aja. Iya sih, benar. Gue setuju sama lo tadi. Quote yang bagus, keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Itu tuh quote netizen. Berikutnya, this machine does not accept cash, credit card use only. Di bawah pelanggan yang pengen bayar, visible confusion. Oh enggak, gini. Jadi ada meme, jadi ada mesin tap. Buat tap e-money, di atasnya ada warning, this machine does not accept cash, credit card use only gitu. Terus di mesin ada warning cash only, anjir ini membingungkan sekali gitu. Yang tersinggung pasti pembuat mesin tap cash ini tersinggung. Iya, kayak kenapa sih satu alat kita ngebug lu menggeneralisir seluruh alat kita gitu, ya kan? Dan kayaknya nggak ada warning cash only gitu, gimana cash only warningnya? Dia kenapa itu ada dalam sistem gitu. Benar-benar, dan juga ya mungkin fandom Star Wars kan juga agak militan bang. Ya kan? Betul. Iya kan, kayak tolong Obi-Wan tuh nggak dongo-dongo kayak gini, dia itu Jedi Master, pasti dia ngerti caranya gitu. Lagian Jedi juga kan nggak money oriented bang, dia kan yang penting the Force gitu kan maksud gue. Benar. Dan ya sebenarnya lagi-lagi sexism, sebenarnya jokes ini bisa berfungsi tanpa ada orangnya, lo cukup tangan aja kayak gitu tanpa kita harus tahu seksnya apa kan. Perempuan juga bisa gunain tap cash, bisa.
Kenapa seolah-olah perempuan nggak ngerti dalam hal ini? Bahkan ini kayaknya kalau kita lihat tangannya perempuan ya. Perempuan. Oh benar. Oh ini apa namanya? Apropriasi nih, nggak boleh. Kalau emang tangannya perempuan, mukanya perempuan. Iya benar. Nih nggak boleh nih kalau di YouTube sini atau kalau di konten-konten sini bisa di take down yang begini-begini nih Bang nih. Apa bentuk-bentuk bahwa penjajahan lelaki masih ada? Iya, karena kayak laki-lakinya ekspresi bingung tapi tangan perempuan kayak yang memegang kendali dari kartunya ini. Banyak ini yang akan tersinggung itu. Oke, ini ada comic strip. Bos ngomong sama karyawan perempuannya, dia bilang the whole district is in chaos, not enough staff katanya. Sit down with your boyfriend and see if you two can cancel your vacation. Terus dia si karyawannya pulang ngomong sama pacarnya bilang screw these people, definitely. Terus si perempuannya balik, we truly talk to it, there is just no way we can change our plan. Iya. Oh ini menyinggung karena seolah-olah perempuan tidak bisa membela dirinya sendiri, harus didukung sama laki di rumah. Itu dia. Kenapa harus sit down with your boyfriend dulu? Iya. Gitu kan. Dan bosnya juga laki-laki om-om gitu Bang. Mungkin kenapa nggak lady boss gitu kan zaman sekarang kayak begitu. Kenapa perempuan harus minta izin dulu dan laki-lakinya juga itu ya dimunculkan seakan-akan kayak orang-orang ya abusive aja gitu, kayak screw those people, nggak ada argumen apa-apa. Jadi ya itu juga akan menyinggung juga. Iya, tapi menarik sih pada saat itu stereotyping banget. Pada saat lu bilang bos, kenapa selalu kebayangnya lelaki gitu? Iya, ketika lu bilang, iya bener ya, ketika lu bilang bos gitu, kayak diksi bos itu kita langsung kepikiran laki-laki, bahkan ada diksi Pak Bos kan? Iya. Pak Bos, tapi kayak Bu Bos kayaknya kurang ya. Itu masih seksisme, berarti masih itu di situ Bang ya. Dan ini juga mungkin yang tersinggung juga ini ya, ya penggiat work life balance tentunya kan, karena kayak dia mau vacation sama cowoknya kok dihalangin. Iya, padahal kan Gen Z kayak pas awal pandemi yang dulu Bang, kan ada tuh Gen Z dari Amerika yang kayak iya gue tahu ini lagi virus, tapi itu nggak boleh lah ngancurin summer plans gue gitu-gitu. Jadi virus pun bisa dilawan. Jadi apalagi cuman the whole district is in chaos. Betul. Bisa inilah. Banyak loh juga bos perempuan yang abusive itu sebetulnya juga ada. Jangan cuma laki terus. Iya, harus diganti narasinya. Oke. Cukup untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.